Puji nama Tuhan, Shalom. Haleluya. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara untuk hari ini kita semua ada karena kemurahan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, kita akan memulai ibadah kita. Mari siapkan hatimu, siapkan pikiranmu hanya tertuju kepada Tuhan. Sebelum kita beribadah, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini. Kami kembali datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dimanapun kami berada, biarlah Tuhan kami boleh merasakan kehadiran Tuhan. Karena kami tahu hanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang mengubahkan setiap kehidupan kami. Dan biar Tuhan melalui ibadah kami ini, kami boleh mengalami Tuhan. Kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sehingga hidup kami diubahkan. Dalam nama Yesus, kami siap bersorak bagi Allah kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saya mau sapa sekali lagi, Shalom. Haleluya, mari puji tinggikan nama Dia. Kita mau bersorak bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Ayo muji. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Tiada terkira, aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong. Setiap kehidupan kami, ayo muji Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan kita, Allah yang hebat. Kita percaya Tuhan kita ada Tuhan ajaib, amin. Tuhan kita Tuhan yang penuh kuasa. Kita sudah memuji Tuhan, mari sama-sama untuk kita lebih masuk lebih dalam hati, lebih dalam lagi. Untuk kita boleh merasakan kehadiran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian dan syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Karena kami tahu Kau satu-satunya Tuhan yang menyelamatkan kami. Terima kasih untuk segalanya. Bersyukur Tuhan. Yesus. Sama-sama naikkan pujian ini. Kau Tuhan yang selamatkan. Kau
Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus, Engkau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Engkau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Engkau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami mau menyembah-Mu Tuhan seumur hidup kami. Mata kami hanya tertuju kepada Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkan kami. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian hanya bagimu. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Lebih lagi katakan, segala pujian hanya bagi Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat
bersyukur. Ini setiap kami Tuhan, ini setiap kami Bapa. Biar ibadah kami bukannya sekedar rutinitas, namun kami boleh mengalami Tuhan dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala yang Tuhan berikan dan Tuhan percayakan dalam hidup kami. Betapa kami bersyukur Tuhan untuk segala yang telah terjadi. Kami tahu Tuhan baik. Kau baik Tuhan di dalam segala keadaan kami. Keadaan boleh mengecewakan kami, orang-orang boleh menyakiti hati kami, namun Engkau Yesus menjadi sukacita kami. Engkau Yesus menjadi alasan kami bertahan sampai hari ini. Biar mata kami Tuhan boleh terus terfokus hanya kepada Tuhan. Biar hidup kami boleh hanya terfokus kepada Tuhan. Di setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus, biarlah kuasa-Mu terus mengalir memenuhi sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Karena kami tahu Tuhan, hanya di dalam Tuhan kami merasakan ketenangan. Hanya di dalam-Mu Tuhan kami merasakan kedamaian. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Lebih lagi katakan pujian ini. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Amin Tuhan. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Haleluya. Mengalirlah kuasa dari tempat maha tinggi, mengalirlah kuasa dari surga. Haleluya, haleluya. Glory, glory bagi nama-Mu Bapa. Segala pujian hormat bagi nama-Mu Raja yang agung, Raja yang kekal sampai selamanya. Haleluya, haleluya. Haleluya.
Tuhan, pada saat malam hari ini kami percaya bahwa kebaikan-Mu ada pada kami. Amin. Tuhan menolong kami, Tuhan berkati kami, bahkan Tuhan menyertai kami. Sampai dengan detik ini Tuhan lakukan perkara besar dan kami sudah memasuki bulan yang baru. Pada bulan September ini kami percaya berkat-berkat Allah nyata bagi kami. Terima kasih Roh Kudus, sejenak kami duduk diam dengan tenang mendengarkan firman-Mu dimanapun kami ada, baik di rumah, dalam perjalanan, atau di mana saja. Kami tidak terbatas waktu untuk mendengarkan firman-Mu, karenanya berfirmanlah dan biar kiranya firman ini meneguhkan kami dan menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Kita berterima kasih kepada Tuhan kesempatan malam hari ini, Bapak Ibu Tuhan dimanapun kita berada. Saya percaya bahwa oleh anugerahnya, oleh berkatnya kita diberi ruang dan waktu untuk boleh bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Tidak terbatas memuji menyembah Tuhan secara langsung ataupun secara onsite, berjumpa satu dengan yang lain, tetapi juga secara online. Karena hari-hari ini media kita menjadi tambah banyak dan kita dapat gunakan kapan saja, di mana saja, membangun diri kita, membangun hidup kita, membangun kerohanian kita. Nah, malam ini sudah yang sharing firman Tuhan kita bersama-sama dengan judul Rahasia Menang dalam Tuhan. Mari kita akan melihat satu teks Alkitab dalam 2 Tawarikh 14 ayatnya yang ke-11 sampai dengan 15. Dalam 2 Tawarikh pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata demikian. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamu-lah kami bersandar, dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlah ini. Ya Tuhan, Engkaulah Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Dan Tuhan memukul kala orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari, lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas, sehingga tidak ada yang tinggal hidup, karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Mereka mengalahkan semua kota sekeliling Gerar, karena ketakutan yang dari Tuhan menimpa penduduknya. Mereka menjarahi semua kota itu karena jarahan yang sangat besar terdapat di situ. Tenda-tenda pemilik ternak pun disebut mereka, dan banyak kambing domba dan unta diangkutnya sebagai jarahan. Lalu mereka kembali ke Yerusalem. Bapak Ibu, kalau melihat perjanjian lama, maka peperangan antara satu kerajaan dengan kerajaan itu sesuatu yang sangat biasa kita baca. Bahkan bukan hanya sudah jalan antara bangsa milik Tuhan dengan milik ataupun bangsa lain, di antara sesama bangsa milik Tuhan ataupun di antara orang Israel, yaitu Israel dengan Yehuda, mereka pun saling berperang sebenarnya. Menariknya adalah tidak ada peperangan yang bisa dimenangkan kalau dengan kemampuan masing-masing. Perang selalu sudah sekalian bicara tentang dua kekuatan, ada yang kuat, ada yang lemah. Ada yang menyerang, ada yang bertahan. Ada orang yang sebetulnya juga melakukan berbagai macam strategi bagaimana supaya mereka menang. Tetapi ada juga banyak strategi bagaimana mereka bertahan supaya bisa untuk bertahan menghadapi musuh. Jadi peperangan adalah sesuatu yang sangat biasa kita lihat di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama. Dan biasanya tidak ada orang yang mau kalah dalam peperangan. Tidak ada orang yang mau kalah dalam peperangan, ingin menang. Makanya persoalannya adalah bagaimana rahasia menjadi menang. Tentu kalau di dalam peperangan antara kerajaan dengan kerajaan, saudara, itu biasanya pasti akan ada strategi, kemudian senjata yang lengkap, dan lain-lain sebagainya. Itu pasti dipentingkan. Nah, kebalikan daripada itu, sekarang di dalam kehidupan kita. Saudara, jujur sebetulnya kita juga sekarang sedang berperang. Ya, cuman kita tidak berperang mengangkat senjata,
atau kemudian membunuh orang, saudara sekalian, membunuh lawan atau musuh, enggak. Tapi dalam banyak hal kita sedang berperang tentang berbagai macam kemelut kehidupan, berperang melawan kebodohan, berperang melawan kemiskinan, bahkan berperang melawan diri sendiri. Ini cukup, saudara sekalian, menjadikan kita harus menjadi orang percaya yang harus merebut kemenangan. Saya sangat berdoa, ini menolong kita, memberkati kita, membawa kita supaya menjadi menang. Nah, dalam pembacaan kita pada malam ini, saudara sekalian, kita lihat Raja Asa, saudara sekalian, dia sedang berperang melawan orang Ethiopia. Ya, tentu saudara sekalian, peperangan ini jelas antara kerajaan dengan kerajaan yang lain. Nah, menariknya saudara sekalian, kalau kita baca pasal yang ke-14 dari 2 Tawarik ini, maka secara keseluruhan menjelaskan kepada kita bagaimana Asa bertindak, saudara sekalian, untuk memenangkan peperangan tersebut. Dan rahasia kemenangan ini, menurut saya, ini juga bisa kita pelajari bersama-sama untuk kita bisa menang di dalam kehidupan kita sehari-hari. 3 rahasia menang dalam Tuhan, saudara sekalian, menjadi penting bagi kita bersama-sama. Yang pertama adalah mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Perhatikan 2 Tawarik pasal 14 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata demikian. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap kaum yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamu-lah kami bersandar, dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkaulah Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Ini luar biasa. Raja Asa, saudara sekalian, tentu dia punya pasukan yang lengkap. Persenjataannya juga lengkap. Bahkan strategi perangnya juga yakin bahwa mereka punya, saudara. Gak mungkin, saudara ya. Sebuah negara, saudara sekalian, seperti Indonesia ini pasti punya angkatan perang, ya. Makanya pasukan-pasukan disiapkan, manakala terjadi peperangan, pertempuran, pasti mereka siap, saudara sekalian, di garda terdepan. Sama, kerajaan yang dipimpin oleh Asa pun sebegitu juga. Dia punya pasukan. Tapi menariknya, saudara sekalian, dia tidak mengandalkan pasukan itu saja, justru yang terjadi adalah dia mengandalkan Tuhan. Nah, ayat ini menjadi sangat penting karena Alkitab berkata apa? Dalam ayat 11 dikatakan demikian. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat." Saudara, ini adalah menjadi bagian penting yang perlu kita pelajari, bagaimana kita rahasia mengalami kemenangan. Andalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Andalkan Tuhan, jangan kemampuanmu. Andalkan Tuhan, jangan pengalamanmu. Andalkan Tuhan, jangan pengertian dan kemampuanmu. Andalkan Tuhan, dan jangan hal-hal yang ada di dalam seluruh kehidupan kita. Ini menjadi sangat penting. Jadi kita bersama-sama harus belajar mengandalkan Tuhan. Nah, saudara, mengandalkan Tuhan itu bukan hanya sebuah kata dan kalimat. Tetapi realitanya adalah kita betul-betul menyerahkan diri kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Saya sangat percaya kalau saudara-saudara sekalian mengandalkan Tuhan, kapanpun dan dimanapun, persoalan bisa diselesaikan, pergumulan bisa diselesaikan, bahkan berbagai macam masalah dapat diselesaikan. Karena itu mari kita mendorong saudara-saudara sekalian seluruh kehidupan kita bersama-sama terus-menerus mengandalkan Tuhan. Sama seperti Asa. Asa dia berkata, saudara sekalian, apa? Selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Apa maknanya ini, Bapak Ibu? Kesadaran penuh dari Raja Asa bahwa kemampuan, kekuatan hanya mungkin terjadi oleh karena Tuhan. Karena itu mari kita sadar, saudara sekalian, dalam hidup kita sama. Kemampuan hanya datang daripada Tuhan. Bahkan kemenangan hanya karena ketika kita mengandalkan Tuhan.
Saya berdoa supaya setiap hari kita belajar terus mengandalkan Tuhan kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, saudara sekalian, kalau kita baca ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima, maka dalam 2 Tawarik pasal yang keempat ini dikatakan demikian. Ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya, ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintah orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan dan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupan-pedupan dari segala kota Yehuda, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Yang kedua, saudara sekalian, rahasia menang dalam Tuhan seperti yang dilakukan Asa adalah ketika dia hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Menarik saudara sekalian, ternyata Asa begitu dia menjadi pemimpin, begitu dia menjadi raja, hal yang pertama yang dilakukannya adalah dia mulai saudara sekalian melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Maka tidak heran saudara sekalian, keberpihakan Tuhan kepada Asa. Tidak heran saudara sekalian, keberpihakan Tuhan, kemenangan dari Tuhan diberi kepada Asa. Kenapa? Karena dia hidup benar di mata Tuhan. Bayangkan, apa yang dilakukan Asa saudara sekalian? Yang pertama, dia melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Yang kedua, dia menjauhkan mezbah-mezbah asing ataupun bukit-bukit pengorbanan. Bahkan tugu-tugu berhala saudara sekalian dihancurkannya. Yang ketiga, dia memerintah orang Yehuda supaya mencari Tuhan. Yang keempat yang dilakukan adalah dia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupan-pedupan dari segala kota Yehuda. Saudara, kalau ini yang kita lakukan, ini yang kita perbuat, saya sangat yakin ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan. Sekali lagi, keberpihakan Tuhan ada pada kita. Dan kalau keberpihakan itu terjadi, ini akan memberikan kepada kita apa? Kemenangan. Kemenangan yang besar Tuhan berikan dalam seluruh kehidupan kita. Yang ketiga saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh Asa untuk dia mendapatkan kemenangan? Mari kita baca dalam ayat yang ke-7. 2 Tawarik 14 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata seperti ini. Katanya kepada orang Yehuda, marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok, beserta menara-menaranya, pintu-pintunya, dan palang-palang negeri. Ini masih dalam tangan kita, karena kita mencari Tuhan Allah kita, dan Ia mencari kita, serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Kalau yang pertama saudara mengandalkan Tuhan, yang kedua hidup benar di hadapan Tuhan, yang ketiga saudara ini luar biasa. Berusaha sesuai dengan tuntunan Tuhan. Banyak orang Kristen saudara sekalian salah memaknai untuk mendapatkan kemenangan saudara-saudara sekalian hanya mengandalkan Tuhan tapi nggak buat apa-apa. Saudara tahu, itu adalah cara yang tidak tepat. Mengandalkan Tuhan bukan berarti saudara sekalian kita diem, tidak bikin apa-apa, tidak melakukan apa-apa. Justru mengandalkan Tuhan ada bagian pekerjaan, ada bagian tanggung jawab, ada bagian usaha yang kita lakukan. Ini dilakukan dikerjakan oleh Asa, saudara-saudara sekalian. Makanya ayat 7 dikatakan apa? Katanya kepada orang Yehuda, mari kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok-tembok beserta menara-menaranya, pintu-pintunya, palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita karena kita mencari Tuhan Allah kita dan Ia mencari kita serta menggunakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Jadi, yang dilakukan oleh Asa adalah dia berusaha. Dia tahu bahwa keamanan itu dari Tuhan, tapi dia tetap saudara-saudara sekalian melakukan tugasnya.
Jangan pernah berpikir engkau mendapatkan kemenangan dari Tuhan dengan berpangku tangan, diam dan tidak bikin apa-apa. Tapi lakukanlah sesuatu, perbuatlah sesuatu, kerjakan sesuatu. Kemenangan pasti akan ketemukan. Saya ingin berkata kepada kita, disinilah letaknya sebetulnya bahwa kemenangan itu adalah bagian Tuhan dan usaha kita. Jadi Tuhan punya anugerah memberikan kemenangan kepadamu, tapi kita pribadi juga punya tanggung jawab. Sekali lagi, saya ingin berkata kepada kita, mari kita bersama-sama untuk terus memaknai 3 hal ini. Yang pertama, andalkan Tuhan, hiduplah benar. Tetapi yang ketiga, berusaha sesuai dengan tuntunan Tuhan. Kalau ini yang kau lakukan, saya percaya, kemenangan di pihakmu, maka tidak ada yang dapat menggoyahkan hidupmu, bahkan membuat hidupmu mengalami morat-marit. Sebaliknya, kemenangan dari sorga itu yang akan diberi bagi kehidupan kita. Kiranya Tuhan berkati kita bersama-sama dan menolong kita dan membawa kita kepada kemenangan yang terus-menerus dalami di sepanjang kehidupan kita dari waktu ke waktu. Amin untuk firman Tuhan. Mari naikkan satu pujian di hadapan Tuhan malam hari ini, saudara sekalian, merespon firman Tuhan dengan berkata, kita tidak pernah takut, sebab Tuhan bersama dengan kita, Tuhan beserta kita. Kita tidak pernah bimbang, sebab Tuhan Allah bersama kita, beserta kita. Dan Dia melakukan hal-hal terbaik untuk kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami di hadapan-Mu. Ini kerinduan kami di hadapan. Kami ingin menjadi pemenang dan mendapatkan kemenangan. Karena kami percaya Tuhan selalu beserta dan bersama dengan kami. Dalam nama Yesus, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Kemenangan, kemenangan. sekali lagi dengan mana katakan, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus
Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami rindu kemenangan yang daripada Tuhan terjadi atas kami. Kami rindu kemenangan-Mu, Bapa. Kau berikan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory bagi-Mu. Bukan setiap kami, Haleluya. menolong setiap kami Tuhan. Kemurahan-Mu bagi kami Tuhan lebih dari segala-galanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Allah kami yang luar biasa. Engkau yang menolong kami dan memberkati kami. Kami sangat percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, ketika kami hidup benar di hadapan Tuhan, ketika kami berusaha sesuai dengan tuntunan Tuhan, kemenangan itu menjadi milik kami. Dan kemenangan itu Tuhan nyatakan di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, ini doa kami di hadapan-Mu. Tuhan terus ditinggikan, Tuhan terus dimuliakan. Sekarang ada sampai selama-lamanya yang terus mengalirkan kemenangan demi kemenangan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Allah kami yang menolong kami dan memberkati kami. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sudah jemaat Tuhan, dimanapun engkau berada pada saat malam ini. Jika kau melihat pada kehidupanmu, mari periksa bagaimana engkau caranya mendapatkan kemenangan. Hanya dengan mengandalkan Tuhan. Hanya dengan berfokus kepada Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Dan berusaha sesuai dengan tuntunan Tuhan. Jika selama ini engkau belum melakukan ini, mari mulai sadar untuk mengerjakan ini. Dan percaya, sorga berpihak kepada kita. Allah yang maha besar berpihak kepada kita. Sehingga kemenangan demi kemenangan itu akan diberikan kepada kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami di hadapan-Mu. Allah kami yang besar. Tuhan yang tolong kami yang senantiasa bersama dengan kami. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati,
menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. mengalir kuasa Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Segala puji hormat bagi nama Tuhan pada saat malam ini. Kami percaya bahwa kemenangan dari Tuhan telah Tuhan berikan bagi kami. Dan dengan kemenangan itu, kami terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Terima kasih, kami sangat percaya Tuhan selalu merencanakan yang terbaik bagi kami. Sehingga dikala ada pergumulan persoalan, kemenangan dari Tuhan Engkau beri atas kami. Segala puji hormat bagi namamu. Kami berdoa dan bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah diberkati lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan kiranya memberkati Bapak senantiasa. Dan berikut beberapa pengumuman tentang ibadah kita di esok hari, hari Minggu. Kita akan ada ibadah raya secara onsite di ruang anggrek 2. Ini disertai dengan ibadah sekolah minggu. Dan juga esok hari kita akan ada perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu sama-sama kita bergabung untuk kita boleh sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Di hari Selasa kita akan ada ibadah komsel jam 8 malam melalui aplikasi Zoom. Link akan dibagikan pada hari Selasa. Dan di hari Sabtu kita kembali ibadah raya Sabtu, ibadah praise and worship melalui YouTube channel GB Taman Anggrek jam 18.30 malam. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberi, boleh memberikan melalui nomor rekening yang tertera di layar monitor Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama untuk terus mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari sama-sama kita naikkan pujian kami memuji kebesaran.
Puji hormat bagi nama Allah kami yang luar biasa pada saat malam ini. Kami percaya Tuhan punya rancangan yang baik bagi kami. Kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan bagi kami. Amin. Hari ini kami belajar dari Raja Asa untuk kami terus mengandalkan Tuhan, hidup benar di depan Tuhan, berusaha seturut dengan kehendak Tuhan. Dan itu membawa kami untuk menang dan menang dan menang dan menang dalam segala hal. Terima kasih, ini doa kami di depan-Mu. Malam ini kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Diberkati oleh Tuhan, tolong Tuhan. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Bahkan mereka yang sedang berkumpul dengan banyak hal, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, kami percaya kebaikan-Mu nyata bagi mereka, lawatan-Mu nyata bagi mereka. Dan Engkau akan terus mengerjakan perkara-perkara besar. Seluruh tim yang melayani di studio diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Biar kiranya tangan kasih-Mu membela kami bersama-sama. Tidak lupa kami berdoa untuk Indonesia, bangsa kami, negara kami. Dalam nama Yesus berkat-Mu turun, khususnya jelang pemilu pada tahun depan. Dalam nama Yesus, suhu politik yang memanas dalam nama-Mu, kami percaya Tuhan sanggup untuk menenteramkan bangsa ini, sehingga bangsa ini terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kota Jakarta kami serahkan dalam tangan-Mu, berkati selalu ya Tuhan, dan beri keamanan. Kami berdoa biar kiranya ada perbaikan di kota ini, khususnya terhadap polusi yang mewabah dengan sangat luar biasa. Tapi kami berdoa biar kiranya Tuhan penanganan dari pemerintah boleh dilakukan dengan baik. Kompleks Ekonomi Taman Anggrek di mana kami berada diberkati oleh Tuhan. Jiwa-jiwa di daerah ini dilawat oleh Tuhan, bahkan dijangkau untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Satu hati kami berdoa Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, biar kompleks ini mengalami kebangunan rohani dan ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Ini doa kami dan ini kerinduan kami di depan Tuhan. Mengakhiri akan ibadah malam ini, kami rindu berkat Tuhan dicurahkan kepada kami sekalian. Sidang jemaat Tuhan dimanapun kau berada, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dan damai dari Yesus Kristus, persekutuan yang indah penuh kuasa dari Roh Kudus menyertai kita bersama-sama mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali, mengangkat kita ke surga kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa ibadah esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.